Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU/USD kemarin tanggal 6 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan video daripada pergerakan XAU/USD kemarin dan kenapa. Oke, jadi langsung aja untuk market review kemarin seperti yang sudah saya plotkan kemarin ya kan. Hati-hati karena di XAU/USD itu sedang berada di level area supply ya, harap berhati-hati dan benar aja. Harga itu merespek area supply sampai sini dia ya, dan kemudian turun ya, Dan kemarin juga sudah saya plotkan ada area demand di sini kecil ya, ada demand kecil di sini yang dimana sebetulnya demand area ini tidaklah terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus. Jadi yang kemarin sempat ambil buy sebenarnya ketika harga itu turun sampai ke sini, buy sampai ke 18.52 sebenarnya sudah lumayan profit ya. Instant buy bisa sebenarnya kemarin di sini karena ini masih fresh demandnya. Dan juga kemarin tidak ada news ya kan, kemarin tidak ada news sama sekali dari segi USD. Jadi ketika tidak ada news sebenarnya untuk instant buy itu bisa ya. Jadi ketika dia turun di sini juga ada double top ya kan, double top, dia naik kemudian retest daripada neckline-nya yang ada di sini, kemudian turun ya kan, turun dia yang ya cukup lumayan lah, dan dia sudah melewati area demand di sini ya. Jadi kemarin seperti yang sudah saya kira juga, harga itu kemungkinan juga bisa turun lagi ke area 1845 ya. Karena sekali lagi 1845 itu merupakan area yang lumayan penting ya. Jika teman-teman ingat kemarin kan ada beberapa area yang penting itu kan, seperti yang sudah saya gambar kemarin. Ada di 1820 ya kan. Ada di 1820, lalu ada di 1832. Lalu yang terakhir ada di 1845 ya kan. Jadi kemarin itu selama 1 minggu mungkin atau 1 bulan terakhir kemarin itu sudah saya plotkan beberapa area penting daripada XAU/USD, dan sekarang harga balik lagi ke area penting ke 1845 gitu kan. Jadi ya worth it. Dan dimana sekarang kalau dilihat juga selain 1845 kemarin sudah saya gambar juga bahwa kemarin itu juga ada area penting di level harga 1862 ya kan. Jadi selalu diingat ada area-area penting di mana itu kemungkinan terjadi pembalikan arah, dan kebetulan juga kemarin pembalikan arahnya itu karena tepat ada di area supply di H4 ya. Supply ini area H4. Jadi kenapa ini bisa dibilang area supply? Karena kalau dilihat ketika harga turun ya, ketika teman-teman lihat di tanggal 14 Februari kemarin, harga turun kemudian kan harga berlanjut naik ya kan. Ketika harga turun harga berlanjut naik, dan ketika harga berlanjut naik harga dibanting lagi sekali di tanggal 15 Februari jam 10 pagi ya. Oleh karena itu satu candle bullish yang sebelumnya di sini ini menjadi area kita untuk area supply ya, area supply di sini. Walaupun area resisten, area support bukan resistannya itu ada di 1862, tapi untuk saat ini sih supply di 1855 ya. Jadi yang kemarin sempat sell limit ya, kemarin kan juga sudah saya kasih tahu kayaknya. Kemarin kan untuk rencana sell limit kemarin kan tidak kena ya kan, lagi sedikit sekali sell limitnya kan nggak kena, dan jadi kemarin sempat kena sell limit juga kemarin, dan sudah sampai take profit di sekitaran sini. Jadi yang ngebuy juga, yang ngebuy di sini sampai di sini juga sudah profit ya. Jadi intinya seperti yang sudah saya bilang di hari Jumat, sell di sini itu teman-teman boleh dengan target cukup di 1845 sudah profit, dan yang ngebuy ketika turun ke harga 18.4 ke area demand yang di sini itu kemudian harga bergerak naik. Kenapa di sini kita mengatakan area demand? Ini di sini karena kalau kita lihat di sini ada satu bentuk doji ya, yang dimana candle sebelum doji ini kan dengan power bullish yang cukup besar ya, candle bullish yang cukup besar, kemudian ada candle tekanan daripada biris ya, tekanan biris kemudian ditekan lagi oleh bullish, dan kemudian
satu candle setelahnya harga kemudian terbang. Jadi inilah satu candle doji seperti doji ini menjadi area demand freshnya. Dan itu benar aja, ketika harga turun masuk ke area demand, harga kemudian terbang sampai ke 18.50 atau enggak sampai ke 18.53 paling tinggi. Ya, jadi itu sudah bagus, sudah worth it ya. Sudah dapat profit. Dan kemudian harga turun lagi. Kenapa harga turun? Karena di sini dia merespek adanya pola double top di sini ya. Karena dia merespek ada pola double top di sini. Jadi ketika dia turun ya, mengambil struktur demand dan ternyata dia balik untuk merespek adanya double top yang ada di sini ya. Double top di sini. Dan ketika dia merespek double top di sini, dia meretest trend neckline yang ada di sini. Neckline di sini di retest. Kemudian harga bergerak turun lagi ya. Turunnya pun ya lumayan lah ya, ini turunnya bahkan tadi pagi itu turunnya bisa sampai ke harga 18.44 ya, jadi 18.43 bahkan ya, 18.43 itu sudah lumayan turun jauh ya kan. Jadi ketika terjadi double top ya, double top tuh hanya jadi seperti ini. Ketika harga turun ya, ketika harga turun dia sudah melewati neckline seperti ini, teman-teman bisa entry ambil posisi sell ketika dia sampai meretest neckline yang ada di sini ya, meretest di sini kemudian bisa turun untuk mendapatkan profit dengan stop loss. Itu kemarin sebenarnya sell di sini, stop loss di atas high sebelumnya di sini, dengan target profit bisa 1/1 atau 1/ lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya kemarin itu yang ambil posisi sell juga sudah profit ya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan XAUUSD selama 1 hari kemarin. Selama 1 hari kemarin XAUUSD itu membuat pergerakan bearish signifikan ya, pergerakan bearish signifikan yang dimana harga itu bergerak turun ya, bergerak turun dan hampir dan sudah memakan bisa dibilang setengah candlenya ya, setengah candle daripada hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin kan kalau kita lihat pergerakannya itu bullish power banget ya, bullish power banget. Dan kemarin juga sudah saya bilang bahwa di weekly itu kita membuat yang namanya bullish engulfing ya, bullish engulfing dibuat. Jadi otomatis di daily di sini, jika teman-teman ada yang ini sekedar teori saya aja sih ya, entah nih ada apa enggak teori ini yang di tempat lainnya saya nggak tahu, ini hanya sekedar teori saya saja, yang dimana jika ada suatu candle yang dimana candlenya itu sangat besar powernya, entah itu powernya bearish atau bullish ya, contohnya seperti ini. Ketika ada power bullish ataupun bearish, contohnya di sini adalah bullish, powernya cukup besar ya kan, sangat besar sekali, baru bozu lah bahasanya. Kebiasaannya, bukan kebiasaan sih, ini teori saya aja, yang dimana harga akan melanjutkan kenaikan ketika harga itu sudah setidaknya menutup setengah daripada body candle yang ada. Jadi kalau kita lihat hari Jumat kemarin kan besar body candlenya kan sebesar ini ya kan, besar body candlenya sebesar ini. Jadi setidaknya kemarin itu harga memang harus sampai ke 18.45, berarti kan sudah setengahnya, bahkan turun sampai ke 18.44 kayak kemarin ya 18.44. Jadi ketika dia turun sampai ke 18.44 itu sebenarnya sudah bagus ya. Kenapa? Karena dia sudah memakan setengah daripada body candle yang sebelumnya. Nah, ketika demikian kebiasaannya adalah harga itu akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin di sini saya akan cari contoh yang lain mungkin ya, supaya teman-teman contoh aja sih ya, contoh aja mungkin yang berhasil ya. Bukan engulfing ya, bukan engulfing, tapi lebih kayak apa ya nama patternnya ya, saya juga nggak tahu sih. Ini contohnya yang gagal ya. Ini contoh yang gagal, yang dimana ketika power besar kemudian ada bullish power ya, bullish power lumayan besar, sudah setengahnya.
Dan sebenarnya ini setengah lebih sih ya, setengah lebih. Di hari berikutnya memang harga itu turun, tapi hari berikutnya kemudian naik lagi. Kita cari contoh yang berhasil ya. Sepertinya ada sih. Di sini nggak ada ya. Di sini lebih banyak contoh yang engulfing sepertinya. Jadi contoh yang saya bilang itu, teori seperti itu kayaknya jarang ada berarti di sini. Ya jarang ada. Ini saya sekedar teori aja sih ya, yang dimana ketika suatu candle di sini terlalu besar, powernya terlalu besar, dan candle setelahnya itu dia turun sampai ke setengahnya, itu biasanya sih harga akan bergerak naik lagi. Ya. Tapi itu tergantung nanti hari ini ya. Jadi yang ingin nonton pergerakan ataupun analisa XAUSD pada hari ini, nanti teman-teman bisa tonton aja nanti setelah video ini nanti saya publish. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUSD pada hari ini. Jadi kemarin yang ambil buy di area zona demand sudah profit, yang kemarin masih pasang sell limit kemarin juga sudah profit. Jadi sekian aja untuk market review XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUSD selanjutnya. Bye bye.